Selamat siang, saya Ibu Mariam Stantimira Muhweni dari SMK Negeri 3 Kalabahi akan melakukan PPL pertama dengan materi pembelajaran tentang Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Oke, kalau ibu bilang sensa bisa ada di modal kasih lagi. Oke, kita mulai untuk mendengarkan foto. Sensa bisa. Badan usaha atau bidang keuangan yang menjalankan kegiatan usaha, perbaikan baik serta konfigurasi atau serial. Oke, Mona yang membuat uang. Oke, baik. Mungkin ada yang lagi? Oke, baik. Jadi untuk materi kita sudah belajar materi tentang itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Materi yang itu bagaimana singkat konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kemudian dari tampilannya, Anda diharapkan mampu menjelaskannya juga peran fungsi dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, model pembelajaran yang guru gunakan pada proses pembelajaran kita di saat siang hari ini yaitu psikoterapi. Bagaimana Anda bisa menemukan jawaban dari permasalahan atau kegiatan proses belajar mengajar. Makanya sebelum kegiatan proses belajar mengajar ini sudah memberikan modul kepada kalian, ya, dan juga yang APD, lembar kerja atau hari untuk lengkap nanti kalian bisa berjalan. Nah, yang APD itu akan kemampuan kalian untuk bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dari materi atau modul yang Ibu dapati tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Makanya proses pembelajaran kita di saat siang hari ini, tujuan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran kita semua pada saat siang hari ini yang pertama itu Anda sebagai peserta nanti diharapkan mampu memberikan pengertian tentang badan usaha. Ya. Kemudian ada ciri-ciri badan usaha dan juga ada peran serta fungsi badan usaha itu sendiri. Nah, kira-kira dari buku yang sudah dikasih dalam diberikan waktu generasi ini maksudnya ada sebelum kita masuk dalam proses PPL ada yang bisa memberikan jawaban tentang apa itu badan usaha. Ada? Oke, baik. Mana silakan? Oke, baik. Ternyata ini ada yang keburu masuk ke materi yang baru. Jadi semua ada ya, tidak ada instansi, tidak ada izin, tidak ada ya. Semua ada. Tadi yang pertama yang sudah berolahraga. Jadi jangan lupa masuk ke pelajaran ekonomi ada semua dalam RRP untuk mengikuti proses pelajaran ini. Oke, kemudian yang itu kira-kira siapa-siapa yang bisa menjawab pelajaran yang tadi dibicarakan itu tentang bentuk-bentuk BUMN dalam BUMN. Ya, Putri Maulina, bentuk BUMN yang pertama ada dua. Yang pertama badan usaha perseroan, yang kedua
perusahaan ini atau oke, baik. Oke. Anda bisa melihat itu ada slide depan. Itu ada pengertian badan usaha itu secara umum dan juga menurut salah seorang ahli ekonomi yaitu Murti Sumardi. Nah, pengertian badan usaha secara umum itu dia merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ya, tadi dimodifikasi dengan waktu tadi literasi dan juga wawasan oh ternyata BUMN ini seperti BUMD itu seperti ini. Nah, pengertian badan usaha itu secara umum merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kemudian ada satu pengertian lagi menurut seorang ahli ekonomi yaitu Murti Sumardi. Nah, badan usaha yaitu sebuah kegiatan dalam mengolah ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan. Ya, didistribusikan itu artinya disalurkan. Ya, oke. Yang itu tadi seperti itu sudah kasih tahu bahwa ciri-ciri badan usaha itu yang pertama punya tujuan untuk meraih keuntungan. Ya, tadi pada pengertian itu Anda sudah melihat bahwa badan usaha itu dibangun dengan punya tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, di situ ciri-ciri badan usaha yang pertama punya tujuan untuk meraih keuntungan. Kemudian yang kedua memanfaatkan modal. Kemudian yang ketiga melakukan pemanfaatan tenaga kerja. Kemudian yang keempat berada di bawah pimpinan seorang usahawan. Dan yang kelima, terdapat pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pemilik. Jadi itu merupakan ada 5 ciri badan usaha secara umum. Oke, baik, mungkin anak-anak bisa memberikan ciri badan usaha menurut anak dapat atau menurut buku yang Anda baca. Oke. Ada yang bisa memberikan ciri-ciri badan usaha? Seperti yang tadi dulu jelaskan, slide di depan. Atau kalau tidak, berarti kita lanjut. Di situ ada disampaikan ada skema tentang jenis-jenis usaha. Ada jenis-jenis usaha. Oke, yang pertama itu ada lapangan usaha. Ya, lapangan usaha itu ada usaha secara ekstraktif. Kemudian ada usaha agraris, ada usaha industri atau manufaktur, ada usaha perdagangan dan juga ada usaha jasa. Oke, anak-anak berdasarkan lapangan usaha itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada video yang oke, baik. Itu ada video yang ada di layar di depan. Kira-kira itu orang ada sedang melakukan apa? Ya. Oke. Kira-kira kopi itu dia termasuk dalam usaha. Kopi itu dia termasuk dalam usaha. Oke, kopi itu dia termasuk dalam usaha pertanian. Ya. Ini akan dikelola, dijemur, dikeringkan, dan diproses menjadi kopi yang kita siap minum pagi dan sore. Di sini ada kopi minum kopi atau tidak? Ada. Jadi itu merupakan salah satu kegiatan ekstraktif, artinya mengolah hasil alam untuk kepentingan dijual dan mendapatkan keuntungan. Jadi itu adanya berdasarkan lapangan usaha, ya sudah ada sama ya. Kemudian Anda bisa melihat lagi ada video ini. Oke, kalau ini kegiatan apa? Ya, satu-satu angkat tangan sampai bisa menjawab. Oke, itu kegiatan berencana. Ini juga mengenai sumber alam untuk dinikmati bersama, ya, dan mendapatkan keuntungan. Orang yang buat apa? Bukan, ya.
Oke, orang dari tentara, dan padi ini dikelola nanti dari apa? Kalau ini, ya, ini kegiatan perusahaan industri ya. Diolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang besar. Jadi kekayaan alam itu dikelola menjadi ada yang sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain. Ini perusahaan mentah. Di situ juga perusahaan mentah bisa dikelola hasil alam ketika akan dikelola menjadi besar kemudian dicari menjadi pakaian yang ada benarnya dan baru. Oke, baik. Jadi beberapa contoh dalam video yang sudah saya itu gambar yang saya itu, Anda bisa melihat bahwa ternyata beberapa usaha ekstraktif, agraris, industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa seperti ini. Ya, dengan contoh-contoh yang buku tadi saya berikan di slide yang ada di depan. Kemudian kalau jenis usaha secara pemilikan dan ada situ ada BUMN, ada BUMN dan BUMD. Ya, ada yang bisa memberikan pengertian BUMN swasta, BUMN. Yang mana silakan. Oke, jadi BUMN yaitu badan usaha milik negara. Oke, baik. Ada yang bisa memberikan contoh BUMN itu seperti apa? Usaha-usaha apa yang masuk dalam BUMN? Badan usaha milik negara. Kemudian ya, PT Pertamina. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang ingin jawaban BUMN contoh badan usaha milik negara. BUMD, siapa bisa memberikan pengertian BUMD? Oke, baik. Badan usaha milik daerah. Nah, kira-kira usaha-usaha apa saja yang masuk dalam BUMD? Contoh, ada berikan contoh. Badan usaha milik daerah. Perusahaan kota. Ya. Oke, baik, itu termasuk ya. Perusahaan daerah untuk angkutan ya. Baik, yang lain. Yang mana? Oke, PAM. Ya, PAM itu perusahaan daerah ini ya. Kita di sini lokasinya ada di depan lapangan ini ya. Dalam maksud dari lapangan ini di situ ada PDAM yang mengelola air untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang ada di Kota Kalabari. Oke, harus aktif ya karena dari proses pembelajaran kita kalian akan bertugas secara individu untuk ikut ambil penilaiannya. Tadi aplikasinya sudah ada ya. Oke, kalau contoh perusahaan manufaktur seperti apa? Sesuai dengan slide ini Anda sudah bisa memberikan contoh. Kira-kira perusahaan manufaktur itu seperti apa? Oke. Sudah semua tadi sudah mendapatkan demo, sudah. Mungkin ada yang bertanya dari tentang yang dijual dengan usaha seperti kiri dan juga slide yang sudah tampilkan tadi sebelum ini memberikan tugas ya tugas kita sedang sekitar 5 hari kita akan menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita di hari ini ya. Nah, di akhir kesimpulan kita itu akan bertanya badan usaha kemudian ciri-ciri dari badan usaha itu apa dan bentuk serta contoh dari badan usaha dan juga
saya berusaha menjadikannya. Ada yang bertanya, jangan ikut saya yang bertanya. Kalian mau bertanya supaya Anda tidak mengerti pada penjelasan itu, pada poin yang mana. Oke, ini bertanya. Oke, baik. Jika Anda tidak memberikan pertanyaan, apa yang sudah dipahami tentang materi ini, memberikan waktu sekitar 15 menit untuk Anda bisa menyelesaikan lembaga bersama tentang ini. Di situ untuk bisa memberikan penjelasan apa yang harus kalian kerjakan. Ya. Oke, yang pertama di situ ada nomor. Ada lihat di situ ada pilih yang ada pada sebelah ada nomor. Kemudian yang kedua ada nama usaha. Ya, nama usaha. Ini sebelah nomor, kemudian ada nama. Jadi itu nama usaha. Misalnya PT Mustika Kerjanya. Ya. Kemudian jenis usaha Mustika itu yang bergerak di bidang energi yang memproduksi alat-alat kosmetik. Ya. Kemudian barang atau jasa yang dijual. Ya, contoh tadi kita ambil contoh Mustika ya. Itu dia menjual barang atau jasa, produk body, beda, dan lain-lain. Kemudian jumlah karyawannya berapa banyak? Ya, Mustika itu merupakan sebuah perusahaan kosmetik tingkat nasional yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak. Anda mengambil contoh yang ada di sekitar Anda. Kemudian jumlah karyawan daerah nanti ada status dependent. Apakah itu milik pemerintah, ataukah milik BUMN, ataukah secara pribadi? Ya, Anda bisa memiliki pada status dependent. Kira-kira jelas atau tidak pertanyaan yang ada pada ini? Tentang ini, kalau yang jelas bisa bertanya untuk memberikan penjelasan lagi. Waktu ini ya 15 menit ya. Sekarang pukul 10.57. Jadi satu kita masuk ke slot ya. Dari banyak bagi
Yang sudah selesai, kita satu maju di depan untuk membacakan yang punya, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat jam 11 ya. Oke, kita bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian yang lain bisa menyesuaikan. Dari kita belajar ya. Kemarin mulai corona ya. Siap yang sudah Molina. Untuk membacakan hasil tugasnya. Kalau usaha ini negara yang dikelola pada masyarakat untuk membudidayakan desa. Kesimpulan yang saya ambil untuk usaha sendiri, orang Indonesia menurut saya dijaga kebersihan. Salah satunya kebersihan di seluruh Molina sudah selesai, bisa bacakan dari terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, di sini saya ambil dua contoh. Contoh yang pertama tentang PAM atau air bersih. Jenis usaha memberikan air bersih, barang atau jasa yang dijual air bersih. Jumlah karyawan cukup banyak. Status ya milik daerah. Yang kedua, di sini saya mengambil contoh ya jenis usaha memberi kecantikan. Barang kalian sudah cukup memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini tentang badan usaha, yaitu ada badan usaha dan juga ada usaha milik daerah yang dikelola oleh siapa yang bisa proses tadi sudah berbicara banyak tentang apa itu badan usaha. Jadi ada kita memberikan kesimpulan yang sama itu pengertian badan usaha. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau kesimpulan dari badan usaha tersebut tidak ada itu badan usaha. Sebelum dengan kesempatan ada yang sertai untuk memberikan pengertian
Kemudian ada ciri-ciri dan juga ada bentuk badan besar. Dengan contoh, yang tadi ada siap baca. Jadi kehidupan kalian bahwa orang mengatasi dan juga orang putih. Kemudian dia cukup memahami bahwa ini jenis usaha dan untuk dasar atau dari tadi ada sebagainya. Ibu kalian yang lain bisa menyesuaikan. Oke? Mulai ini kita memberikan pengertian tentang badan usaha. Ada dua. Yang pertama badan usaha keseluruhan. Yang kedua badan usaha perusahaan umum atau firm. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir ciri-ciri badan usaha. Ada satu pertama dua dalam tulis mulai. Oke, baik. Jadi hari ini anak-anak dalam materi kita tentang badan usaha dan perekonomian, Anda sudah punya pemahaman dan pengertian yang pertama itu badan usaha, ya. Jadi Anda yang ada sekolah di tidak Kalabahi di awal dari tempat ibu saya bilang, Anda ini dipersiapkan untuk ke depan itu menjadi seorang wira usaha yang sukses, ya, berdasarkan semua kompetensi atau disiplin ini. Jadi Anda PKJ sekali jangan kita Anda bisa menggunakan apa yang sudah Anda dapatkan. Oke, baik. Sampai di sini proses pelajaran kita bisa yang ini kita mengakhirinya dengan doa. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa pulang kita semua. Jadi teman-teman dari guru kita sudah belajar pulang itu dan kasih Tuhan awal akhir belajar Yesus kita pulang kami mari sekali dengan kejadian terima kasih Tuhan Yesus semua sampai di